Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Oke, balik lagi ke pembahasan One Piece ya guys. Nah, setelah berakhirnya Ars Egghead dan orang-orang di seluruh dunia One Piece telah mengetahui isi pesan siaran Dr. Vegapunk tentang sejarah yang terjadi pada masa abad kekosongan, serta isi pesan siaran Dr. Vegapunk yang menyimpulkan bahwa dunia One Piece akan tenggelam ke dasar lautannya, membuat orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece panik dan tidak menyangka jika hal tersebut bukanlah sebuah ancaman biasa. Namun tak sedikit juga yang tidak percaya tentang apa yang dikatakan oleh Dr. Vegapunk. Yap, meskipun Dr. Vegapunk tidak peduli apakah orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece akan percaya pada perkataannya tersebut atau tidak, tetapi yang jelas guys, Dr. Vegapunk telah menyelesaikan tugasnya sebagai seorang ilmuwan jenius agar orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece tidak musnah dan masih mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai yang diharapkan oleh Dr. Vegapunk. Itu sebabnya guys, Dr. Vegapunk berharap akan ada seseorang yang mampu mengubah dunia ini dan mewujudkan tekad dari para penduduk Ohara untuk mengungkap lebih dalam lagi apa yang sebenarnya terjadi pada masa abad kekosongan. Oh iya guys, tentu kalian semua para fans One Piece masih ingat kan? Dr. Vegapunk pernah mengatakan bahwa dunia ini akan ditentukan oleh orang yang mendapatkan harta karun One Piece. Menariknya, setelah Dr. Vegapunk mengatakan hal tersebut, kita pun diperlihatkan sebuah panel ikonik yang memperlihatkan beberapa karakter utama yang ada dalam cerita One Piece guys. Dimana menurut Mimin Lily sih, karakter-karakter ini akan berperan penting dalam perebutan harta karun One Piece dan pertempuran besar yang terjadi di akhir cerita One Piece nantinya. Nah, salah satunya adalah dua karakter yang ada di kelompok bajak laut Kurohige, yaitu Kurohige sendiri sebagai seorang Yonko dan Aokiji Kuzan yang saat ini menjadi Ten Titanic di kelompok bajak laut Kurohige. Memang sih guys, apabila kita perhatikan lagi belakangan ini, kelompok bajak laut Kurohige telah melakukan pergerakan dengan sangat agresif. Bahkan pergerakan mereka pun bisa dibilang membuahkan hasil loh. Mulai dari berhasil menculik Carlot Pudding yang akan dimanfaatkan untuk membaca tulisan kuno Poneglyph, lalu berhasil menangkap Monkey D. Garp meskipun harus mengorbankan Koby yang berhasil melarikan diri. Kemudian berhasil mengkopi wujud dari Gorosei Saturnus, lalu akan mendapatkan informasi tentang lokasi keberadaan senjata kuno Poseidon dan Pluton dari Karibo. Dan yang terakhir di chapter 1126 kemarin, Laffy sedang ditugaskan untuk melakukan persiapan untuk kelompok bajak lautnya. Ya, entah persiapan apa yang akan dilakukan oleh Laffy ke depannya. Namun menurut Mimin Lily sih, kemungkinan besar ini ada kaitannya dengan rencana penyusupan yang akan dilakukan oleh kelompok bajak laut Kurohige di Tanah Suci Marijoa. Jadi pada intinya sih, rencana-rencana kelompok bajak laut Kurohige yang sudah terlaksana ada kaitannya dengan rencana atau persiapan yang dilakukan Laffy di Tanah Suci Marijoa. Dengan kata lain, ada sesuatu hal yang diincar oleh Kurohige di Tanah Suci Marijoa, di mana kemungkinan besar menurut Mimin Lily, ini ada hubungannya dengan harta karun Marijoa yang pernah disinggung oleh Doflamingo. Tentu sampai di sini banyak dari para fans One Piece akan bertanya-tanya, bukankah Gorosei dan beberapa Vice Admiral telah mengetahui jika Gorosei Saturnus telah mati? Berarti kan percuma dong Katarina Devon mengkopi wujud dari Gorosei Saturnus. Ditambah lagi resikonya akan besar jika Kurohige menyusup ke Marijoa dan diketahui oleh Gorosei atau orang yang telah mengetahui informasi kematian dari Gorosei Saturnus. Perlu diingat ya guys, Kurohige ini orang yang cerdas dan licik. Kalaupun Kurohige ketahuan menyusup, maka Kurohige telah mempersiapkan rencana cadangan untuk mengatasi hal tersebut. Apalagi saat ini kelompok bajak laut Kurohige telah mendapatkan kartu as mereka, yaitu dengan menangkap Monkey D. Garp, yang sewaktu-waktu bisa mereka manfaatkan untuk memuluskan rencana mereka. Selain itu guys, satu hal yang gak bisa kita lupakan yaitu rencana Kurohige untuk menjadikan Pulau Hachinosu sebagai sebuah negara bajak laut yang diakui oleh pemerintah dunia.
Yap, jika kabar berita kematian dari Gorosei Saturnus ini justru ditutupi oleh pemerintah dunia, maka hal ini akan sangat menguntungkan sekali bagi Kurohige loh. Karena sewaktu-waktu, Kurohige bisa memanfaatkan wujud dari Gorosei Saturnus untuk mendeklarasikan Pulau Hachinosu sebagai sebuah negara bajak laut yang diakui oleh pemerintah dunia. Dan disadari atau tidak, pastinya orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece pun akan percaya dengan hal ini. Itu sebabnya guys, menurut aku sih, kematian dari Gorosei Saturnus justru akan sangat menguntungkan sekali bagi kelompok bajak laut Kurohige. Apalagi jika berita kematian Gorosei Saturnus ini justru dirahasiakan oleh pemerintah dunia, maka hal ini bisa menjadi sebuah bumerang bagi pemerintah dunia. Entah itu kekuatan buah iblis atau sesuatu hal yang penting yang ada di Marijoa yang akan menjadi incaran Kurohige nantinya. Namun yang jelas, Kurohige benar-benar akan menjadi ancaman yang sangat nyata bagi pihak pemerintah dunia. Tidak peduli seberapa kuat pemerintah dunia, Kurohige akan selalu menggunakan cara kotornya untuk melawan musuhnya. Selain itu, tentunya Kurohige yang akan segera mendapatkan informasi tentang keberadaan senjata kuno dari Karibo pasti akan segera melakukan pergerakan besarnya. Guys, perlu diingat ya, jika senjata kuno benar-benar jatuh ke tangan Kurohige, maka sudah dapat dipastikan Kurohige dan kelompok bajak lautnya akan selangkah lebih maju untuk mendapatkan harta karun One Piece. Dan seperti yang pernah dikatakan oleh Dr. Vegapunk, bahwa dunia ini akan ditentukan oleh orang yang mendapatkan harta karun One Piece. Jadi secara tidak langsung, jika Kurohige berhasil mendapatkan harta karun One Piece, maka impiannya untuk menjadi raja dunia benar-benar akan segera terwujud. Dan bukan hal yang tidak mungkin juga, Kurohige akan menempati singgasana kosong yang selama ini telah ditempati oleh Im Sama. Oke, kayaknya cukup segini dulu ya guys.